Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakila Nurapasya dari kelas 12F12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik bleaching art. Teknik bleaching art adalah sebuah teknik seni yang menggunakan pemutih atau bahan kimia serupa untuk mengubah warna bahan seperti kertas, kain, ataupun pakaian yang berguna untuk menciptakan gambar atau pola. Dengan teknik ini akan menghasilkan efek visual yang unik karena pemutih bekerja dengan menghilangkan warna asli dari bahan tersebut. Sehingga seniman dapat melukis menggunakan kontras antara cahaya dan bayangan bukan dengan penambahan warna. Pertama, ada kaos hitam yang terbuat dari bahan yang dapat pudar jika terkena dengan pemutih. Kemudian, ada pemutih yang dicampurkan dengan air dan memasukkannya ke dalam botol semprot. Di sini, saya menggunakan botol semprot agar dapat menciptakan efek percikan atau gradasi yang lembut. Berikutnya, ada cetakan gambar yang sudah saya siapkan sebelumnya. Model gambar yang ingin dibentuk pada baju tersebut adalah gambar lumba-lumba. Dan yang terakhir, ada baskom yang berisi dengan air yang akan kita gunakan terakhir setelah mendapatkan hasil yang diinginkan pada kain. Merendam kain setelah di-bleaching penting untuk menghentikan proses pemutihan yang terjadi agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut pada kain. Hal yang harus pertama kali kita lakukan dalam melakukan bleaching adalah dengan melakukan terlebih dahulu pada sudut kain. Seperti ini. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana kain tersebut bereaksi terhadap pemutih dan untuk menguji kekuatan solusi pemutih. Kemudian, jika dapat dipastikan bahwa pemutih bekerja dengan efektif, kita dapat menaruh cetakan yang telah kita siapkan sebelumnya dan mulai menyemprotkannya secara perlahan. Tunggulah beberapa saat dan jangan langsung mengangkat cetakan, karena hal tersebut akan menyebabkan pemutih menyebar lebih jauh. Tetaplah pantau pemutih dan jika dirasa sudah cukup warnanya, dapat langsung diangkat dan dibilas dengan air. Di sini saya menggunakan cetakan yang bolong di tengah dan yang di pinggir agar mendapatkan variasi dua pola. Nah, setelah dirasa cukup, kita dapat merendamnya di dalam air. Mengapa kita harus merendamnya di dalam air?
Hal tersebut dilakukan untuk menghentikan proses pemutihan yang terjadi pada kain. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan kemudian setelah direndam, kita dapat menjemurnya di bawah sinar matahari. Nah, setelah melakukan percobaan bleaching menggunakan kaos tersebut, kita dapat melihat bahwa kaos yang semula berwarna hitam akan berubah menjadi kuning kecoklatan. Hal tersebut dapat terjadi karena pemutih akan memecah molekul pewarna yang memberi warna pada kain, dan pemutih bekerja sebagai bahan kimia yang kuat yang akan menghilangkan atau memudarkan warna dengan merusak struktur pewarna tersebut. Akibatnya, kain akan kehilangan warnanya dan menjadi lebih terang seperti putih atau kuning. Nah, proses ini juga dipengaruhi dengan jenis kain, jenis pewarna, dan kekuatan pemutih yang digunakan. Selain digunakan pada kaos seperti yang saya lakukan, teknik bleaching ini juga cocok untuk digunakan pada karya seni, untuk seperti karya seni abstrak yang figuratif dari kertas. Bahkan dalam desain interior, kain yang di bleach itu dapat digunakan sebagai gorden, sarung bantal, atau taplak meja yang dapat dipesan secara custom polanya, sehingga memberikan sentuhan estetika yang menarik dan unik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.